Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan penjelasan tentang materi TOEFL Structure and Written Expression. Nah, di sini teman-teman sekalian, kita masih membahas mengenai subject and verb. Ya, karena ini hampir mendominasi 70% pertanyaan di Structure and Written Expression di TOEFL. Ya. Nah, maka dari itu kita harus menguasai nih teman-teman sekalian. Ya, maka yang paling utama adalah kita mengetahui subjek dan verb dalam sebuah kalimat. Oke, kita lihat nih kalimat ini. To Mike, bla bla bla, was a big surprise. Ya, jadi kita bisa lihat di sini ada yang namanya to be, ya, to be, kemudian ada yang namanya a big surprise, dan di sini ada to Mike. Nah, to Mike ini itu bukan merupakan subjek ya, karena subjek itu tidak pernah ada prepositionnya ya. Nah, maka dari itu kita cari subjek yang memang bisa berdiri sendiri, yaitu apa? Nah, di sini ada the party ya. Nah, the party was a big surprise. Nah, subjek ini kita lihat lagi cocoknya dengan verbnya. Oh, ternyata cocok pakai to be. Maka dari itu kita pilih yang was a big surprise. Nah, di sini ada was-nya. Oke. Ya, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini. Soal berikut ini tentang apa? Tentang bagaimana kita mempelajari ya. Nah, misalkan the film ya, misal gini. The film bla 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 appearing at the local theater is my favorite. Ya. Subjeknya yang mana di sini? Subjeknya adalah the film. Kemudian appearing. Nah, ini apa? Ini adalah bagian dari subjek. Ingat, subjek itu bisa dijelaskan dengan modifier, ya. Atau kita bisa mengatakan post modifier. Ya. Jadi subjek itu bisa jadi post modifier. Nah, subjek misalkan the film itu subjeknya. Ini sampai mana penjelasannya? Penjelasannya sampai bla 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 appearing at the local theater. Nah, di sini nih, ini subjeknya. Subjeknya yaitu dari kata the film tadi dijelaskan dengan itu. Maka kita menjawabnya jangan terkecoh ya. Jangan kita jawab yang B. Yang B salah. Kenapa yang B salah? Karena is di sini sudah ada is ya. Jadi kalau kita pilih is nanti akan jadi namanya double verb. Ya, ingat to be adalah selalu verb ya. Maka kalau udah to be di sini is, jadi kita nggak usah pilih yang B. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadinya hati-hati dengan, nah berarti artinya sudah ada ya, the film. Kalau kita pilih yang was juga sama ya, ini salah juga nih. Nah, pilih yang was salah, pilih yang it salah karena sudah ada the film. Berarti jawabannya adalah ya A. Oke. Ya. Baik. Kita lanjutkan di sini. People, contohnya adalah gini. Misalnya tadi kan ada the film bla 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 appearing ya. Nah, sebenarnya kalimat itu dari kalimat ini nih, subjeknya dulu ya, people study English. Oke, jadi kita subjeknya people, kemudian verbnya study, objeknya English. Dan kemudian dari sini kita bisa berikan post modifier ya. Post modifier itu artinya adalah keterangan dari subjeknya itu. People who come from Bali. Nah, sini berarti subjeknya dari mana? Dari people
sampai Bali. Study English. Nah, di sini adalah study English. Nah, maka verbnya adalah study, objek adalah English. Nah, kemudian hukam ini bisa kita berikan reduce-nya ya. Jadi bentuk singkatnya ada bentuk lengkapnya dan bentuk singkatnya. Menjadi people coming ya from Bali study English. Englishnya juga sama ya. Objek ini bisa kita berikan tambahan yaitu which makes me smart. Nah, di sini ya. Nah, people coming from Bali study English making me smart. Jadi semua ini bisa kita berikan kalimat reduce ya, asalkan dia posisinya itu di setelah subjek atau objek. Nah, jadi making me smart. Jadi kalau tiba-tiba muncul di TOEFL adalah coming, appearing ya, itu kita harus melihat itu sebagai apa? Sebagai pelengkap dari subjeknya itu. Oke. Nah, nih contohnya. Subjeknya mana nih kira-kira? Ya, yang mana? Ini ya, humans. Oh, tiba-tiba ada kata living. Nah, kata living ini apa nih? Ya, kata living ini adalah pelengkap atau keterangan dari subjeknya atau post modifier dari kata humans. Ya, living berarti dari kata who live ya. Dari frase who live at high elevations. Nah, kira-kira udah ada verbnya belum? Verbnya udah ada belum kira-kira? Belum ya. Di sini bukan jadi verb. Nah, di sini ada of itu membawa oksigen, in membawa by dan sebagainya ya. Jadi kita bisa lihat bahwa yang cocok adalah kayak yang B jadi verb. Gak cocok ya karena di sini ada to. The adjustment ini cocoknya jadi apa? Jadi subjek atau objek. Adjusting cocoknya jadi apa? Jadi modifier ya. Jadi kita pilih yang A. Seperti itu. Nah, ini contohnya. People speaking English are studying. Berarti tiba-tiba ada ing bukan berarti itu adalah verbnya ya. Sama-sama ada ing tadi bukan berarti ini adalah verbnya. Oke. Itu adalah post modifiernya. The radiation piercing the atmosphere of blah 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 of thinning or burning in humans. Ya. Subjeknya mana? Lagi-lagi kita harus bicara mengenai subjeknya. Subjeknya ini ya, the radiation. Kemudian piercing. Piercing itu adalah bagian dari subjek atau modifier ya, dari subjeknya. Nah, sampai dengan atmosfer. Nah, kemudian yang kosong ini apa nih? Yang kosong ini ditempati dengan verbnya ya. Verbnya belum ada nih. Modifier tadi udah ada ya. Tinggal verbnya nih. Verbnya mana? Yang cocok jadi verb yang mana? Kalau it boleh nggak pakai it lagi? Nggak boleh karena sudah ada subjek ya. Causing it ini tidak boleh kalau ini ada posisi dari modifier. Is the cause. Is the cause boleh nggak pakai is the cause? Boleh karena ini to be berarti dia adalah verbnya. Dan kemudian the cause boleh nggak pakai the cause? Tidak boleh karena di sini adalah subjeknya udah ada, objeknya sudah ada jelas ya. Jadi pilihannya adalah yang C. Oke. Nah, memang agak membingungkan ya, tetapi bisa kita bedakan kok ya. Kalau di TOEFL biasanya kalau yang muncul verb ing tiba-tiba itu adalah modifier. Oke. Selanjutnya adalah on November 1863, Abraham Lincoln speaking from notes on an oath. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Subjeknya lagi-lagi sini ada on November, ini adalah keterangan waktu.
dan ada juga Abraham Lincoln. Di sini adalah subjeknya. Nah, tiba-tiba ada kata speaking. Nah, kata speaking ini adalah apanya? Ini adalah modifier dari kata subjeknya Abraham Lincoln. Ya, from notes on oath. Nah, oath apa nih? Nah, oath itu harus dijelaskan ya. Apakah oath envelope? Di sini ada envelope ya. Kemungkinannya kalau yang B yang C. Cuma bedanya apa yang B dan C? Yang B ini giving ini tiba-tiba muncul. Ya, dia tidak cocok menjadi verb. Nah, maka dari itu pakai verb berapa? Verb 2 karena masa lampau ya. Nah, berarti pilihnya adalah yang C. Selanjutnya adalah soal berikut. Thomas Jefferson bla 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 personally designed a constructed laptop desk, wrote the Declaration of Independence in the summer. Nah, di sini subjeknya lagi kita lihat ya. Subjeknya adalah Thomas Jefferson. Kemudian ada bla bla bla. Nah, yang cocok apa di sini? Apakah modifier apa jadi verb? Modifier tentunya ya, karena kan setelah subjek. Nah, yang mana yang cocok jadi modifier? Yang D apa yang A? Apa yang B, yang C? Nah, yang C kita ini cocok jadi subjek atau jadi objek ya. Kemudian yang B cocok jadi verb ya. Yang A cocoknya karena di sini ada he, berarti di sini nggak boleh ya. Double subject. Cocoknya jadi modifier adalah yang using. Nah, jadi di TOEFL itu kalian harus bisa membedakan modifier yang mana ya dan sebagainya. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah yang D, using. Oke. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan.